Nasrah ini bercerita tentang salah satu nikmat yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bentuk nikmatnya adalah lapang dada yang dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini bahasa kita adalah mungkin legowo, nerimo, ya. Karena apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai juru dakwah, sebagai dai, sebagai pemberi, ya, penerangan, kabar gembira dan ancaman, banyak ujian. Ya, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga mengabarkan bahwa orang yang paling berat ujiannya adalah para nabi. Jadi sifat yang berupa nikmat Allah berikan kepada Rasulullah adalah kesemangatan dalam berdakwah dan lapang dada. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Bukankah kami telah melapangkan dadamu? Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengalami dua jenis lapang dada. Lapang dada yang pertama adalah sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk mampu menghadapi cacian, hinaan, tuduhan, ya, sampai dituduh gila, dituduh pemecah belah umat, ya, dituduh berbagai macam tuduhan jelek, tapi semua dihadapi oleh Rasulullah SAW dengan lapang dada, tidak misu-misu, tidak emosi, tidak mutung. Ya, bayangkan kalau seorang dai mutungan, baru diajak dikit tidak lagi berdakwah. Dan lapang dada ini salah satu yang diminta oleh Nabi Musa ketika berdakwah. Dan panggilan doanya hafal biasanya untuk muqaddimah. Ya, idhab ila fir'auna innahu tagha. Ya, dan pergilah kepada Fir'aun, yang dia benar-benar melampaui batas. Karena iblis saja tidak ngaku Tuhan sih. Ya Rabb masih ngaku Allah adalah Tuhannya. Tapi Fir'aun faqala ana rabbukumul a'la. Innahu, bahwa sesungguhnya dia telah melampaui batas. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Dia Musa berkata, ya Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Rabbi shrahli, itu Nabi Musa doanya agar diberikan kelapangan dada. Wa yassir li amri, dan mudahkanlah urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani, dan lepaskanlah kekakuan di lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka mengerti perkataanku. Ya, itu yang diminta Nabi Musa juga, agar dilapangkan dadanya. Nah, jauh sekali Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Katsir menjelaskan tentang ayat ini bahwa lapang dada itu ada dua. Lapang dada maknawi itu sifat, ya, legowo, sabar, ya, kekuatan dalam menghadapi cobaan. Adapun Nabi Muhammad yang kedua di antara lapang dadanya ketika masih kecil diasuh oleh Halimah dari Bani Sa'diyah, dadanya pernah dibelah. Jangan sekalian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara contoh nyata bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam begitu lapang dada. Ada tokoh munafik yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi Abdullah bin Ubay bin Salul orang yang hidup sepanjang, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saat berdakwah, beliau dedikasikan dirinya untuk mengganggu Rasulullah, Masya Allah, sampai membuat masjid tandingan. Nah, orang ini pemimpin kaum munafik setiap hari mengganggu Rasulullah, sebagaimana dalam surat Al-Lahab kemarin, ya, Abu Lahab dan istrinya Ummu Jamil semasa hidupnya juga mengganggu Rasulullah, sampai Ummu Jamil membuat pengumuman, siapa yang mau mengganggu Rasulullah saya biayai, emasnya dijual untuk biaya mengganggu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, suatu hari
Abdullah bin Ubay bin Salul ini meninggal dalam keadaan tidak punya apa-apa, sehelai kain pun tidak punya untuk dijadikan kafan. Akhirnya apa? Anak laki-lakinya datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, berikanlah bajumu untuk dijadikan sebagai kain kafan. Apa jawaban Rasulullah? Diberikan bajunya. Salah satu baju Rasulullah diberikan kepada putranya Abdullah bin Ubay bin Salul. Dendam juga? Tidak. Padahal sepanjang hidupnya Abdullah bin Ubay bin Salul mengganggu Rasulullah. Tapi ketika meninggal, Rasulullah berikan bajunya untuk dijadikan kafan. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, kabari saya kalau sudah siap dimakamkan.